screen. Ini ada measurement, alarm, trend, admit pasien atau discharge tadi, calculation itu untuk ngitung, terus report, recording, timer, user interface. Ini enggak lah, ini jurusannya teknisi. Timer juga mungkin kita perlu nyeting waktunya, tapi ini otomatis tersetting lah, cuman kecepatan 5 menit ya, kita enggak pernah ganti-ganti tanggal jamnya ini. Terus mulai dari measurement ECG. Jadi selain kita bisa, ini menu ini touchscreen ya kalau yang Philips MP5. Kalau yang itu knob, puter knob, puter tekan. Kalau yang Mindra itu bisa 2 fungsi, touchscreen dan knob. Kalau ini memang touchscreen aja. Jadi setiap parameter yang ada di sini measurement ini, teman-teman juga bisa akses kesuwen daripada main setup, kita langsung masuk di sini itu bisa. Contoh ya, ini kan main setup tadi aku tekan ECG. Kalau saya mau tekan ECG di sini bisa. ECG-nya primary lead-nya mau saya ganti 2, 3, 1. Bisa langsung tekan dari sini. Ini. Voltasenya terlalu kecil mau saya besarkan. Gak ketok sus tekan kene nang bed kono gak ketok. Mau saya besarkan. Auto size up bisa. Atau terlalu besar sehingga nubruk mau dikecilkan size down. Terus filter monitor, kalau misal setiap ECG itu pasti punya groundnya ya, mungkin masing-masing pasien groundnya juga enggak ini, kita bisa terwilling banget, kita bisa coba ganti ECG elektrodenya. Kalau memang enggak bisa, coba di filter ini, filter monitor, ditekan aja, biasanya bisa membantu sih, jadi supaya enggak trilling. Terus setup ECG ini untuk limit alarmnya, ini kan disetting, ini sesuai kita nyetingnya ya. Mungkin kalau dulu pabriknya bilang kan ini wis dirubah-rubah, maksudnya setting limitnya bawah berapa, limit atasnya berapa, alarmnya pasti harus on, ECG-nya on. Ini QRS volumenya 1, phase yes. Jadi phase tadi bisa dari menu ini, bisa dari dia ya memang. Dari admin tadi, admit tadi. Terus di sini ada lagi, nanti di sini ada lagi untuk setting phase yes or no. Primary lead mau diganti tadi juga bisa ya. Terus yang kedua ini untuk saturasi, ini freeze wave, maksudnya dia akan berhenti untuk nggak jalan ini loh. Kalau mau kembalikan ditekan gini, unfreeze, dia balik lagi. Kenapa kok saturasi kita juga perlu lihat gelombangnya, kan ini maksudnya supaya muncul gelombangnya. Tujuannya kenapa Silvi? Mungkin kamu tahu. Kenapa enggak saya lihat aja saturasinya berapa? Mau 88 kayak mau 98 kayak bagus, 98, 100 bagus. Baru saya pasang saturasinya enggak naik-naik Mbak, ini 88 Mbak. Hipoksia pasiennya, saya pasang NRM. Kamu lihat dulu grafiknya, dia sudah bener belum? Gambaran SpO2 yang baik itu kayak gimana? Ya bentuknya seperti gelombang gunung, gelombang ini ada si pasang kena itu. Mungkin bisa jadi saya baru pasangnya jadi satu sama mansetnya mompa. 88 ini kan pertama muncul dia belum 100. Gelombangnya masih belum bagus kayak tadi. Berarti bukan dia yang hipoksia tapi belum pas aja. Kita perlu lihat gelombangnya. Ini gelombang yang baik. Jadi ini ada penutupan katup aorta di carotid node di sini. Ini sistol, penutupan katup, ini diastol gitu. Jadi artinya gelombang ini ada. Ini gelombang yang baik. Atau kalau dia pas PVC dia akan muncul gelombangnya ya ada kayak nggak rata gini loh maksudnya itu. Jadi teman-teman perhatikan gelombangnya endek-endek, nggak
kan landai ini naik terus landai terus naik lagi, itu yang ganggu. Tapi lek kayak pendul itu mungkin juga ada masalah sama pasiennya. Tapi ini bisa jadi tetap menunjukkan 97, 98 masih bagus, bisa jadi seperti itu juga. Yang penting teman-teman perhatikan lek si tas masang terus atau kena tensi, loh kok saturasinya turun padahal dia masang ini. Dan kalau masang usahakan tidak jadi satu dengan lengan yang dipasang manset supaya nggak terganggu itu tadi. Ini seputar saturasi. Terus ini untuk RR ini triggernya dari ECG ya. Nanti kalau ECG-nya terlepas dia otomatis juga nggak bakalan muncul. Jadi ECG-nya harus benar terpasang dulu, baru nanti RR-nya bisa muncul. Ini auto, di settingnya auto mengikuti ECG-nya. Terus jadi ini apno time juga di setting supaya nanti akan alarm lek pasiennya bener-bener apno. Ini limitasinya tadi, limit high limitnya sama low limitnya ada di sini ya. Terus ini untuk stensi, selain bisa dipencet di sini juga ada repetition time berapa menit. Auto, ini kan otomatis. Kalau manual berarti manual, masih mbok setting di 10 menit dia manual. Kalau enggak teman-teman mencet dia nggak akan bisa, jadi harus disetting auto. Autonya tiap 10 menit, autonya tiap berapa gitu. Alarmnya ini dari sistolik ya, bukan diastolik. Jadi yang dimaksud ini 160 90 ini sistoliknya. Lebih dari 160 dia alarm, kurang dari 90 dia alarm. Jadi alarm sistemnya dari sistolik. Nanti tensinya tiap 10 menit dia akan muncul di sini kalau memang ada. Tapi nggak ono ya, ini kosong ini. Nanti muncul di sini. Ini kan bisa dilihat juga vital sign-nya atau grafik trend yang tadi, vital sign yang ini, atau bisa dari sini tadi ya. Terus ini juga bisa di setting untuk ECG-nya. Jadi ada tiga tempat yang bisa kita setting, dari sini, dan di main setup tadi. Kalau mau lebih cepat ya berarti dari langsung ditekan yang sininya. Terus berarti saya bilang yang size up sama size down itu. Kadang kalau kita gelombang R-nya dari pasien terlalu, voltasenya terlalu rendah, sehingga dia membacanya kayak sama, antara P dan R-nya sama, dibacanya sebagai double heart rate, sehingga dia munculnya di sini takikardi, bentuknya 120, 200, padahal kalau kita hitung manual mungkin pasiennya tidak segitu denyutnya. Kita harus cocokkan. Sekali lagi, kalau ada kejadian seperti itu karena voltasenya yang terlalu rendah, teman-teman bisa ganti leadnya, primary leadnya mungkin diganti lead 1 atau lead 3, ganti dulu, dia gelombangnya akan jadi berbeda memang. Tapi kalau enggak ya mungkin coba dengan cara size nya dinaikkan, voltasenya dinaikkan gitu. Kan P ke R harusnya kan itu bukan itu yang dihitung, tapi jarak R ke R kan yang dihitung untuk heart rate-nya. Tapi karena dia sama tingginya, dihitungnya sebagai double R ke R, sehingga jatuhnya dia takikardi. Teman-teman cocokkan aja yang di sini adalah puls kecil, ini juga heart rate. Kalau kejadiannya seperti itu 120, di sini akan berbeda. Seringnya seperti itu, ini 120 nanti ini swidak. Teman-teman harus curiga ini apa ya berbeda. Ya karena itu tadi, cocokkan dengan klinis pasiennya, cocokkan dengan hitung manualnya. Kita tetap harus, yang paling diingat adalah don't treat the monitor, tapi treat the pasien. Kita harus cocokkan ke pasiennya. Klinisnya pasien bagaimana sih? Memang kita takikardi bener apa sih kita takikardi? Klinisnya bener tadi ya, kelihatan sesek, kelihatan bagaimana. Yang paling dipercaya adalah kondisi pasien. Monitor bisa jadi salah. Kayak yang dibilang asistol ternyata copot kan gitu. Jadi jangan percaya monitor, ini hanya sebagai alat bantu kita. Terus
terus lanjut measurement yang tadi ya, ini alarm tadi, alarmnya limit, alarm setting, alarm recording dan lain-lain. Terus tren yang itu tadi sama kayak ini tadi, admit yang tadi, calculation ini untuk kalkulator sih, nah, manual lah timbangannya angel-angel. Kalkulator harus dan monitor. Iya, Hitung balance terus angel-angel. kemudian boleh lama-lama ke pasien. Covid dulu jadi. Oh, lah pokok Kalkulatornya. angel-angel. Makanya bagi kalkulatornya Pak.